Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Potensi untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan alam mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sumadi Suryabrata di tahun 2001 menyebutkan hasil belajar yang diperoleh siswa dapat dilihat melalui angka atau lambang pada rapor sebagai perumusan terakhir dari hasil belajar. Sejalan dengan hal tersebut, Nana Sujana di tahun 2004 menjelaskan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Purwanto menyatakan bahwa hasil belajar siswa dapat ditinjau dari aspek kognitif, yaitu kemampuan siswa dalam pengetahuan, bisa disebut ingatan, pemahaman dan penerapan, yang bisa disebut aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Stres akademik adalah kondisi-kondisi psikologis yang timbul akibat tekanan dan tuntutan terkait dengan kegiatan akademik, seperti tugas-tugas sekolah, ujian, dan kegiatan yang bertanggung jawab atas pendidikan lainnya. Stres ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk beban tugas yang berlebihan, tekanan untuk mendapatkan prestasi yang tinggi, berkompetisi dengan teman sebaya, dan harapan dari orang tua serta dosen. Tekanan inilah yang bisa dirasakan oleh mahasiswa sehingga berdampak kepada prestasi dan hasil belajarnya. Akan tetapi, dampak stres akademik pada prestasi bisa bervariasi, tergantung pada individu, intensitas stres, serta kemampuan individu dalam mengelola stres tersebut. Memang bisa dikatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi akademik siswa dan mahasiswa adalah stres akademik. Tentunya kondisi stres yang dialami mahasiswa akan mempengaruhi performa dia dalam belajar. Selain performa, stres juga akan menurunkan tingkat konsentrasi belajar, motivasi belajar, kualitas belajar, serta penurunan kondisi secara fisik maupun psikologis. Sehingga dengan kondisi tersebut, maka kecenderungan penurunan prestasi pada mahasiswa tinggi. Dari hasil penelitian yang kami dapatkan, terdapat bahwa 50% optimis dengan kemampuannya dan 50% lagi labil atau terkadang optimis dan terkadang tidak. 47,1% kadang-kadang mereka bisa mempertahankan nilai. 58,8% kadang-kadang mereka bisa menyelesaikan tugas secara maksimal. 41,2% ya, mereka tetap semangat dalam belajar. 52,9% kadang-kadang suka menunda-nunda tugas. 47,1% kadang-kadang mereka menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. 47,1% kadang-kadang melakukan pekerjaan dengan percaya diri. 64,7% ya, mereka tetap mencapai tujuan walaupun sudah mengalami kegagalan. Namanya siapa, Mas? Nama saya Girindra Ahmad Nevat. Oke, umurnya? Umur saya 19 ya. Oke. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, mohon dijawab dengan sama ya. Oke. Lumayan stres. Iya. Dan kenapa? Semester 2. Kedua. Banyak tugas proyek UAS ya. Yang deadline-nya itu berdekatan. Jadinya itu harus mengatur waktu, membagi waktunya tuh ya. Karena interaksi sosial. Saya sulit tidur, sulit makan, ya semacam itulah. Pusing. Yang paling utama itu tugas yang menumpuk ya. Oke. Tugas kelompok. Paling jalan-jalan di sekitaran rumah sama berolahraga gitu lah. Olahraganya apa kalau boleh tahu? Ya semacam push up, lari, jogging. Oke. Iya. Healing. Biasa saja. Oh, biasa saja. Iya.
Biasa saja. Masalah ini mesti ditangani oleh pemerintah karena pemerintah memiliki peran yang penting dalam pendidikan atau dalam sistem pengajarannya, sehingga pemerintah di bidang pendidikan bisa memberikan pencegahan. Contohnya seperti menerapkan kebijakan pendidikan yang cukup fleksibel, seperti mengurangi beban kurikulum dengan menyesuaikan jumlah tugas dan ujian. Kemudian metode penilaian yang tidak hanya berfokus kepada hasil, tetapi lebih ke kompetensi dan pemahamannya. Kemudian pemerintah juga bisa berupaya untuk memberikan fasilitas pendidikan dengan teknologi yang mendukung sehingga mahasiswa bisa memanfaatkan sumber belajar yang lebih fleksibel dan akses bantuan akademik secara online. Pemerintah juga bisa memberikan dukungan psikologis atau konseling psikologis untuk membantu mahasiswa meningkatkan kesadaran dalam kesehatan mentalnya. Kelebihan dalam kebijakan ini bisa meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tekanan akademik, kemudian meningkatkan dukungan sosial, meningkatkan kemampuan emosional, dan self-efficacy. Kerugiannya di kebijakan ini itu membutuhkan biaya yang besar, kemudian kurangnya sumber daya, waktunya yang terbatas, dan juga keterbatasan fasilitas. Kebijakan-kebijakan ini memiliki kelebihan dan kerugiannya masing-masing, sehingga perlu dievaluasi kembali dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.